Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Sebuah kesempatan yang indah bagi kita di bulan keluarga ini. Kembali lagi kita belajar bersama untuk menjadi orang tua yang memiliki perkataan yang membangun. Memiliki perkataan yang membangun sangat diperlukan bagi kita dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Mengapa? Karena ketika kita mendidik dan membesarkan anak-anak dengan perkataan yang membangun, memberi dampak pada identitas dirinya dan perilakunya ketika ia dewasa kelak. Anak-anak yang dibesarkan dalam perkataan yang kasar dan buruk, mereka akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang sulit menerima diri dan merasa tidak dikasihi. Dengan demikian, perkataan yang keluar dari mulut orang tua bukanlah sebuah perkataan biasa yang dikeluarkan hari ini dan besok dilupakan. Ada sebuah slogan mengatakan bahwa kata-kata adalah sebuah doa, yang artinya ketika kita berkata bahwa anak kita tidak berguna, maka ia pun bertumbuh dengan diri yang merasa tidak berguna. Ketika kita berkata bahwa engkau anak yang kukasihi, maka ia pun bertumbuh menjadi diri yang dikasihi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama untuk benar-benar mengolah perkataan yang kita keluarkan kepada anak. Firman Tuhan yang melandasi topik kita hari ini, kita dapat membacanya bersama-sama di dalam Efesus 4 ayat 29 yang berbunyi, "Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Paulus mengingatkan jemaat di Efesus dalam berkata-kata di antara mereka, supaya tidak ada perkataan kotor yang keluar. Perkataan kotor yang dimaksud bukan hanya sebuah kata-kata jorok atau cacian, tetapi juga perkataan-perkataan busuk, perkataan buruk, perkataan sombong, atau perkataan yang memang tidak layak untuk diucapkan dari mulut si pembicara, yang membuat orang lain terluka. Sebaliknya, Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk dapat mengeluarkan perkataan yang baik. Perkataan baik yang dimaksud adalah perkataan yang bermakna, berempati, dan penuh kasih, sehingga ketika orang lain mendengarnya, mendapatkan hal baik dari dirinya. Orang tersebut dapat merasa juga beroleh kasih karunia dari perkataan orang tersebut. Hal inilah yang diharapkan untuk dilakukan oleh setiap orang percaya ketika mereka berkata-kata. Yang dikeluarkan oleh mereka adalah perkataan yang baik dan membangun. Begitu pula kita sebagai orang tua. Kita pun dituntut dalam berkata-kata kepada anak-anak kita dengan perkataan yang baik dan membangun. Namun, persoalannya, tanpa kita sadari, seringkali perkataan yang kita keluarkan kurang membangun anak, walaupun kita berusaha dan berjuang untuk berkata-kata membangun. Nah, ini yang menjadi satu pertanyaan, apa yang menjadi penghalang bagi kita untuk memiliki kata-kata yang baik kepada anak? Mungkin saja yang menjadi penghalang bagi kita adalah pengalaman masa lalu kita. Kita mungkin juga dibesarkan oleh orang tua yang mudah berkata-kata kasar, kata-kata merendahkan, kata-kata makian, atau kata-kata buruk lainnya. Hal tersebut membuat kita terbiasa mendengar dan berkata-kata dengan cara yang sama dengan orang tua kita. Kita merasa cara kita berkata-kata adalah hal yang normal, sehingga kita tidak merasa hal tersebut adalah hal yang salah. Namun, sesuatu yang normal belum tentu sesuatu yang benar. Oleh karena itu, kita perlu dengan terbuka memeriksa pola perkataan yang sering kita berikan kepada anak-anak. Di sisi lain juga mungkin kita menuntut anak-anak menjadi seperti diri kita. Ketika kita mendapatkan perkataan yang kasar, kita berharap anak-anak bisa kuat dan survive seperti diri kita. Tetapi apakah demikian? Coba kita berhenti sejenak dan kita coba ingat kembali pengalaman kita waktu mungkin papa mama, kakak, guru, atau teman, atau siapa saja yang mengeluarkan kata-kata kasar kepada diri kita. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan waktu itu? Kita mungkin merasa sedih, kecewa,
terhina, bahkan mungkin marah. Nah, begitu pula dengan anak-anak. Ketika kita berkata-kata kasar dan tidak baik, anak-anak pun akan merasa seperti itu. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua perlu berkata-kata yang membangun. Penghalang lainnya yang mungkin membuat kita sulit untuk mengeluarkan perkataan yang membangun adalah kondisi hati kita yang jahat. Kondisi hati yang jahat yang disebabkan oleh dosa, mungkin dosa-dosa yang kita masih gumuli untuk diselesaikan di hadapan Tuhan. Bisa jadi kemarahan, dendam, kesombongan, pornografi, kekerasan, dan lain sebagainya. Nah, kondisi hati kita ini yang membuat perkataan-perkataan yang tidak baik keluar. Seperti yang firman Tuhan juga katakan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari apa yang memenuhi hatinya. Artinya, memang hati menentukan apa yang akan keluar dari mulut kita. Dengan demikian, kita perlu memeriksa hati kita. Apakah hati kita dalam kondisi baik, atau hati kita ada hal-hal yang perlu kita selesaikan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana sekarang caranya atau bagaimana supaya kita dapat berkata-kata tepat dan membangun kepada anak? Ada seorang penulis dan seorang terapi keluarga, Norman White. Dalam bukunya The Power of Parents, Norman White memberikan panduan sebagai orang berkata-kata benar dengan anak. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk dapat memiliki perkataan yang pertama, kenali pola komunikasi yang salah di dalam rumah kita. Pola komunikasi itu yang menunjukkan kecenderungan apa yang kita sering pakai arahkan kepada. Mungkin pola pendapat di keluarga kita adalah pola penghakiman. Pola ini dapat terjadi karena orang tua dengan kata-kata yang menghakimi berusaha mengontrol anak. Dampak yang terjadi dalam pola ini, anak-anak bertumbuh dalam rasa penolakan baik dari orang tua maupun dirinya sendiri. Coba kita periksa kembali, apakah pola ini ada di dalam rumah kita. Kemudian pola selanjutnya adalah pencari kesalahan. Pola ini terjadi karena keinginan orang tua yang terlalu melihat anak dengan lensa mengkritik, bahkan dengan tua akan mengoreksi setiap tindakan, perkataan, bahkan emosi anak yang dianggap salah. Jarang orang tua yang demikian akan membela diri dan dengan berkata, saya mencoba menyelamatkan mereka dari kesalahan, tetapi tahukah Bapak Ibu, luka dan rasa sakit dari kritikan dan koreksian tersebut lebih besar daripada keuntungan yang diberikannya. Orang tua yang demikian seringkali adalah orang tua yang perfeksionis, dengan harapan yang tidak realistik menuntut anaknya menjadi sempurna. Harapan yang demikian menjadi pemicu untuk orang tua berkata-kata menyerang, mengancam, dan menekan ketika anak-anak tersebut gagal. Sayangnya, anak menjadi kambing hitam bagi kegagalan orang tua untuk menjadi sempurna. Ketika ia sendiri tidak dapat memenuhi harapannya, anak menjadi pengganti untuk memenuhi harapan yang tidak realistik. Celakanya lagi Bapak Ibu, pola ini tidak selalu dilakukan dalam bentuk verbal, terkadang juga dilakukan orang tua secara non-verbal, yaitu dengan sikap diam dari orang tua. Sikap diam merupakan cara klasik mengontrol anak, menghukum dan mengkritik anak di dalam keluarga yang disfungsi. Allah menciptakan sebuah keluarga bukan untuk saling mendiamkan, tetapi saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Ketika kita memberikan perkataan-perkataan yang mengkritik ataupun dengan mendiamkan anak, maka membawa dampak bagi anak. Mereka merasa tidak diterima, ditolak, merasa kurang cukup baik. Pada akhirnya anak-anak akan belajar menjadi kurang intoleransi dengan orang lain, pengkritik, bahkan terkadang memunculkan pemberontakan sebagai wujud kemarahannya. Bapak Ibu, apakah pola ini ada di rumah kita? Mari kita evaluasi kembali. Pola terakhir yang mungkin ada dan mungkin kita pernah lakukan adalah pola perkataan yang meremehkan. Kita tanpa sadar dengan perkataan meremehkan perasaan, pikiran, kemampuan, dan tindakan yang anak-anak miliki. Seperti contoh, kita berkata, apa yang kamu rasakan itu salah, atau apa yang kamu pikirkan itu tidak benar, atau bisa juga kamu sungguh tidak berguna. Dengan maksud dasar, di balik perkataan kita ingin mengatakan kepada anak, kamu tidak baik.
Tidak jarang mungkin beberapa anak mengeluarkan respon tidak mendengarkan, bahkan mereka mencoba melawan perkataan kita. Hal tersebut terjadi karena mereka didorong oleh perasaan negatif tentang dirinya. Mereka merasa tidak cukup baik di mata orang tua. Bapak Ibu, perkataan meremehkan yang kita keluarkan juga tidak jarang beriringan dengan sikap yang mengabaikan eksistensi dari nilai dan perasaan yang dimiliki anak. Sebagai contoh, ketika anak mengalami kesulitan tugas di sekolah dan bercerita kepada kita dan kita memberi respon, itu mudah, gak perlu takut, pasti kamu bisa. Perkataan ini mungkin nampaknya sederhana, tetapi perkataan ini sedang menunjukkan bahwa persoalan anak kita tidaklah terlalu penting dan sepele. Dan kita membuat perasaan mereka menjadi ditolak dan perasaan mereka tidak tepat. Sehingga pada akhirnya sebenarnya kita menyangkali kebutuhan anak-anak itu. Cara lainnya, selain dengan kata-kata tajam, kadangkala kita memberikannya dalam bentuk guyonan atau bahan tertawaan yang mungkin kita lakukan di depan banyak orang atau di depan keluarga lainnya. Tindakan tersebut sebenarnya sebuah tindakan yang meremehkan dan mengabaikan kebutuhan dari sang anak. Nah, hal ini tentu berdampak ketika anak menghadapi krisis. Anak cenderung akan mengabaikan perasaannya, bahkan menyangkalinya, sehingga mereka juga tidak mengizinkan diri mereka untuk menghadapi perasaan-perasaan yang sedang mereka alami. Bapak Ibu, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita pada akhirnya tidak berdampak positif, sekalipun kita memiliki maksud baik. Tetapi perkataan-perkataan tersebut justru melukai anak-anak kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenali pola mana yang kita lakukan di dalam komunikasi kita kepada anak. Sehingga ketika kita menemukannya, maka memungkinkan bagi kita untuk mengubahnya. Kedua, agar kita dapat memiliki perkataan yang membangun kepada anak, maka kita perlu mengelola rasa frustrasi dan kemarahan. Bapak Ibu, pernahkah kita menghadapi situasi ketika anak-anak kita bersikap seolah-olah tidak mendengarkan apa yang kita katakan? Mungkin satu kali ketika kita berkata-kata kita masih tenang. Yang kedua, yang ketiga, kita mulai merasakan darah kita, tubuh kita mulai menegang, bahkan gigi kita mulai tertutup rapat, leher kita mulai tegang, badan kita kaku. Kita masih tetap berusaha untuk tenang. Tetapi satu titik, kemudian anak mulai menunjukkan sikap mengabaikan kita. Sehingga di titik itulah kita akhirnya memilih untuk marah dan segera mengeluarkan perkataan-perkataan ancaman, meremehkan dan menyalahkan anak. Sayangnya Bapak Ibu, seringkali kita lebih mudah mengikuti respon yang salah, yaitu ketika anak-anak berulah, maka kita mulai frustrasi dan kita menjadi marah dan akhirnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk kepada anak-anak kita. Tetapi jangan takut dulu, masih ada kabar baiknya. Kita dapat memutus rantai tersebut. Proses ini saya bandingkan seperti saat kita menggunakan sebuah senapan angin. Ketika kita akan menembak sebuah target, maka tangan harus memompa senapan agar angin masuk, kemudian mengisi peluru dan mengaitkan kunci pengait dari senapan agar ketika kita menarik pelatuk, peluru dapat keluar dan mengenai target. Kunci pengait tersebut menjadi satu kunci agar peluru dapat ditembakkan atau tidak. Nah, rasa frustrasi itu saya umpamakan seperti kunci pengait dan anak-anak seperti orang yang menarik pelatuk. Ketika rasa frustrasi tidak dikelola, maka itu seperti ketika kita mengaitkan kunci pengait pada senapan. Dan dengan mudahnya ketika anak-anak menekan pelatuk senapan kita dengan segera menembakkan perkataan-perkataan buruk kepada anak-anak. Sebaliknya, pada waktu kita mengelola rasa frustrasi, ketika anak-anak menarik pelatuk senapan, peluru yang di dalam tetap tidak akan keluar. Karena apa? Karena kait pengunci tidak terpasang. Hal itu yang membuat kita dapat menahan perkataan-perkataan buruk yang akan kita berikan kepada anak-anak. Oleh karena itu penting sekali bagi kita para orang tua untuk mengelola rasa frustrasi. Rasa frustrasi merupakan sebuah perasaan tidak aman dan ketidakpuasan karena adanya persoalan yang tidak terselesaikan atau kebutuhan yang tak terpenuhi. Beberapa orang mengekspresikan rasa frustrasi dengan ledakan kemarahan, kata-kata yang menyerang, ancaman, bahkan penghakiman.
Namun di sisi lain ada juga orang yang mengekspresikan secara pasif, ya mungkin akan diam, menghindar, menyindir di depan orang banyak. Kedua, hal ini merupakan respons negatif yang memberi dampak menghancurkan bagi anak-anak kita. Untuk itu, kita perlu mengelola rasa frustrasi kita dengan cara kita bisa mengambil waktu dan berdiam sejenak. Kemudian mulai bertanya kepada diri kita, apa yang membuat saya menjadi marah? Apa yang membuat saya frustrasi? Dan dengan jujur dan rendah hati, kita harus terbuka dan mengakui apa yang terjadi dalam diri kita dan meminta Tuhan menolong perasaan kita. Ketika kita sudah mulai tenang, kita dapat kembali berbicara kepada anak dan menyelesaikan persoalan yang terjadi. Nah, ketika kita mengolah rasa frustasi kita dapat berbicara lebih tenang dan terbuka kepada anak. Perkataan yang kita keluarkan pun adalah perkataan yang membangun. Ingat Bapak Ibu, respon kita terhadap rasa frustrasi adalah sebuah pilihan. Kita memilih meresponi dengan cara negatif atau dengan cara positif. Kemudian yang terakhir, untuk memiliki perkataan yang membangun, maka sebagai orang tua perlu untuk berdamai dengan kesalahan. Anak-anak dapat melakukan kesalahan dan dapat bersikap kurang baik. Sebagai orang tua, kita seharusnya mengoreksi anak. Tetapi ketika kita mengoreksi anak, lakukanlah dengan cara positif dan membangun. Cara yang positif dan membangun diperlukan agar anak tidak merasa sebagai pribadi yang tertolak atau yang terhakimi. Oleh karena itu, orang tua harus berjuang untuk dapat berdamai dengan kesalahan, karena anak-anak kita dapat dan mungkin berbuat salah kapan saja. Agar dapat berdamai, kita harus senantiasa memberikan pengampunan kepada anak ketika mereka melakukan kesalahan, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah. Dengan demikian, menolong kita sebagai orang tua lebih menerima anak, bukan karena apa yang mereka lakukan, tetapi menerima mereka apa adanya. Hal ini juga menolong kita ketika mengoreksi anak. Kita tidak perlu menggunakan suara tinggi, bentakan, atau teriakan, tetapi mengoreksi anak dengan kasih dan pemakluman. Ketika anak mendengar perkataan kita dalam teguran dan koreksian, mereka tidak terluka, tetapi mereka mendapatkan kasih karunia dari orang tua. Bapak Ibu, saya tahu bahwa hal ini tidaklah mudah. Saya pun bergumul terus dalam hal ini dengan Tuhan. Terkadang kita baru menyadari bahwa perkataan kita salah ketika perkataan itu telah keluar dari mulut kita. Sehingga hal tersebut membuat kita merasa buruk dan menjadi orang tua yang gagal. Tetapi masih ada harapan bagi kita sebagai orang tua dapat memiliki perkataan yang baik dan membangun. Paulus berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Paulus mengatakan perkataan Kristus yang tinggal diam di dalam seseorang, atau perkataan Kristus yang melimpah-limpah di dalam hidup seseorang. Dari perkataan Kristus itulah yang memberikan hikmat bagi orang tersebut dalam berkata dan menegur. Perkataan Kristus merupakan firman Tuhan. Untuk itu kita perlu memenuhi dan dipenuhi oleh firman-Nya. Ketika firman itu dalam hati kita, maka firman itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Ini bukan persoalan menghafal ayat firman Tuhan, tetapi apakah firman itu sungguh hidup di dalam hati kita dan mengubah diri kita, dan kita pun menghidupi firman itu. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang diam di dalam hati akan mengubah hati kita yang jahat menjadi hati yang dipenuhi oleh firman-Nya. Firman itu juga pula yang akan memampukan kita untuk berkata-kata baik dan benar. Sehingga ketika anak-anak mendengarkan perkataan kita, mereka mendapatkan berkat dan kasih karunia. Amin.